Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dari GPDI Mahanaim Tegal, selamat mendengar. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera buat Bapak Ibu Saudaraku dimanapun berada. Doa dan terus harapan kami, biar Bapak Ibu Saudara tetap dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama untuk saat teduh, mendengarkan firman Tuhan, dan kita rindu melalui saat teduh ini kita boleh diberkati, dikuatkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, mengucap syukur Tuhan, kami rindu Engkau hadir, ya Tuhan, memberkati setiap kami, setiap telinga yang mendengar, hati yang terbuka. Tuhan, melalui firman ini boleh menguatkan setiap jemaat Tuhan, boleh memberkati setiap kami. Berkati ya Tuhan, kami siapkan hati kami yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini saya memberi judul saat teduh, yaitu tentang kehadiran Yesus. Saudaraku, kita baca sama-sama di Injil Yohanes pasal yang kedua, di ayat yang ke-10. Yohanes pasal yang kedua, di ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saudaraku, dalam kasih Kristus ada buah-buah khas dari Israel, ya. Buah ara, ya, buah zaitun, buah anggur. Nah, hari ini kita membahas tentang anggur. Nah, saudaraku, dalam kasih Kristus, di dalam perjamuan kawin, di dalam pernikahan, pesta pernikahan, anggur adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang diperlukan dalam acara tersebut, ya. Dikatakan dalam sebuah pesta, ya, pemimpin pesta, tuan rumah menyediakan. Dikatakan di awal anggur yang baik, tetapi ketika mereka puas minum, baru anggur yang kurang baik. Tetapi ada sesuatu hal yang luar biasa di dalam pesta itu, justru dari awal sampai akhir mereka merasakan anggur yang baik. Nah, saudaraku, dalam kasih Kristus, peristiwa ini adalah peristiwa yang luar biasa, ya saudaraku. Karena apa? Karena di sini jarang pernah terjadi. Ya, ada orang-orang mengadakan pesta, jarang terjadi dari awal sampai akhir anggur itu selalu baik. Nah, saudaraku, dalam kasih Kristus, ini yang selalu kita harapkan. Bicara soal anggur, anggur adalah sukacita dalam kehidupan kita. Ya. Kita rindu sukacita itu selalu ada. Kita rindu sukacita itu terus mengalir dalam kehidupan saya dan saudara. Kondisi, keadaan apapun yang saudara alami, sukacita, anggur itu selalu ada dalam kehidupan kita. Ada banyak orang-orang, ya saudaraku, berubah sikap ketika kondisi tidak sesuai yang dia harapkan. Bahkan ada kekecewaan, ya, sesuatu yang dia ingin rindukan, hasil yang memuaskan, tetapi dia mengalami kegagalan. Tetapi dari peristiwa ini kita belajar, saudaraku, bahwa sukacita, anggur itu seharusnya selalu ada dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana sukacita selalu ada dalam segala kondisi, baik di awal maupun akhir? Dari kisah ini, saudaraku, dalam kasih Kristus, dikatakan yang pertama, saya mendapatkan berkat yang luar biasa, mengundang Yesus di dalam segala aspek kehidupan kita. Ya, di dalam pernikahan di Kana ini, Yohanes pasal 2 ayat yang kedua dikatakan demikian, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Perhatikan perkara ini baik-baik, saudaraku, bahwa yang mengadakan pesta tersebut mengundang Yesus dalam perjamuan kawin itu, dalam undangan perkawinan itu. Saudaraku, kita rindu, saudaraku, mengundang Yesus dalam kehidupan kita. Ya, ketika Yesus datang, Yesus diundang, saudaraku, ada orang yang luar biasa yang hadir di saat itu.
Ada Tuhan yang luar biasa yang hadir saat itu. Sehingga kondisi apapun yang dialami, saudaraku, Yesus ada di situ. Nah, ini yang menjadi pelajaran yang baik buat kita. Untuk apa? Untuk kita mengundang Yesus dalam kehidupan kita. Setiap apa yang kita sedang bangun, baik hubungan, baik usaha, baik pekerjaan yang saudara mulai lakukan, atau hal yang sangat penting dalam kehidupan saudara. Satu poin pertama ini, jangan pernah lupa untuk kita mengundang Yesus. Ya, saudaraku, dalam pesta perkawinan tentunya banyak persiapan-persiapan. Tentunya banyak yang harus disediakan. Bahkan kerinduan pemilik pesta, tamu puas saudaraku. Tamu undangan dilayani dengan baik. Tetapi ada saja peristiwa di tengah pesta itu, anggur kehabisan. Tetapi karena pemilik pesta itu mengundang Yesus, apa yang terjadi? Saudaraku, Yesus hadir di situ mengadakan mujizat yang luar biasa. Anggur yang tadinya habis, bahkan anggur yang seharusnya diselesaikan dengan anggur yang tidak baik, tetapi Yesus justru memberi anggur yang baik, saudaraku. Begitu juga dengan hidup kita. Mari saudaraku, undang Yesus dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, dalam kasih Kristus, tentunya dalam kehidupan kita, kita akan mengalami namanya kekurangan, mengalami namanya masalah, tantangan, saudaraku. Hal ini nggak perlu saudara undang, tetapi hal ini akan datang dalam kehidupan setiap orang percaya. Tetapi satu hal dari poin pertama ini, yaitu undang Yesus dalam kehidupan kita. Saudaraku, dalam kasih Kristus, saya percaya ketika kita mengundang Yesus, maka Yesus yang akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Maka Yesus yang akan ada dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga tidak ada lagi rasa takut, rasa kekhawatiran dalam kehidupan kita. Ya. Yang kedua, yaitu izinkan Yesus memimpin. Bukan hanya mengundang Yesus hadir, tetapi izinkan Yesus memimpin. Saudaraku, dalam sebuah pesta ini ditunjuk seorang pemimpin pesta. Kalau kita baca, saudaraku, di ayat yang ke-9. Perhatikan di sini. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Dalam sebuah pesta tentunya ada pemimpin pesta. Pemimpin pesta itu adalah pemimpin yang bertanggung jawab buat segala yang terjadi. Kekurangan yang terjadi, kebutuhan yang terjadi, itu pemimpin pesta. Tetapi saudaraku, ketika anggur habis, ya saudaraku, anggur habis. Bukan anggur ada yang tidak baik, bukan. Tetapi ini yang baik, yang tidak baik itu sudah habis semuanya. Seorang pemimpin pesta, dia harus bertanggung jawab. Nah, ketika pemimpin pesta ini melihat habis anggur, dia tidak bisa berbuat apa-apa, saudaraku. Tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya, saudaraku, hal yang kedua yang saya pelajari hari ini, yang memberkati kita tentunya, yaitu izinkan Yesus itu memimpin setiap apa yang kita sedang bangun. Memimpin setiap kehidupan kita. Di ayat yang ke-6, saya akan bacakan. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayat 8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Yesus bukan pemimpin pesta pada waktu itu, tetapi Yesus bertindak, saudaraku. Yesus bertindak yang seharusnya pemimpin pesta harus lakukan ini. Tetapi Yesus bertindak, dikatakan apa? Siapkan tempayan, cedokkan itu. Nah, saudaraku, dalam kasih Kristus, ya, sesuatu yang kita rindukan, bagaimana Yesus bukan hanya kita undang, tetapi memimpin dalam setiap kehidupan kita. Setiap kita tentunya pernah gagal dari setiap tingkah laku kita, dari setiap perkataan kita, dari setiap keputusan kita.
Saudaraku, dalam kasih Kristus terkadang kita lupa menyertakan Yesus, bahkan menyerahkan diri kita untuk dipimpin oleh Dia. Tetapi hari ini menjadi pelajaran yang baik buat kita. Saudaraku, izinkan Yesus memimpin setiap seluruh apa yang sedang kita bangun, baik seluruh kehidupan kita. Nah, ketika Yesus memimpin dalam kehidupan kita, maka Dia yang akan bekerja sepenuhnya dalam kehidupan kita. Hal yang luar biasa yang memberkati saya dan saudaraku dalam kasih Kristus, inilah renungan saat teduh kita. Ketika saudara rindu sukacita itu mengalir dalam setiap kehidupan kita, seperti anggur yang baik dari awal sampai akhir. Undang Yesus dan izinkan Yesus memimpin dalam seluruh kehidupan kita. Memimpin dari setiap apa yang saudara rindu bangunkan. Dan kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, betapa kami bersyukur mengenal Engkau. Bukan hanya sebagai juru selamat kami, tetapi sebagai Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Memimpin setiap kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, setiap kami yang mendengar firman saat teduh ini, kami rindu menyerahkan hidup kami ke dalam Engkau. Kami mengundang Engkau dalam kehidupan kami, memimpin setiap seluruh kehidupan kami. Kami percaya Tuhan akan membawa kami kepada kemuliaan, kepada kemenangan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mendengar firman Allah. Haleluya. Amin.